Ya, jadi ada analytical method, ada graphical method untuk matchingnya. Finish, ya, ada analytical method, ada graphical method. Sekarang saya mau lihat drive mechanism. Nah, menurut simulasi embal, ya, ini adalah drive mechanism untuk tangki pertama, untuk reservoir pertama. Jadi yang paling besar adalah warna ungu, ini adalah water influx. Jadi kita punya aquifer, drive mechanism paling kuat adalah water drive untuk tangki 1. Kemudian ada sedikit kontribusi dari pore volume compressibility. Baru kita punya gas cap, proporsi gas cap kontribusinya yang warna merah. Dan terakhir ada fluid expansion. Ya, ada fluid expansion atau solution gas drive. Jadi seperti ini kombinasi dari drive mechanism kita, ada gas cap, ada solution gas drive, ada pore volume compressibility, dan ada water drive. Untuk tangki 1, kita pergi ke next tank, ke tangki kedua, seperti ini. Ya. Nah, di sini dapat dilihat ada warna kuning. Warna kuning ini adalah water injection. Ya, water injection. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita lihat tangki kedua tadi, mengapa pressure-nya naik? Ya, mengapa pressure-nya naik? Di sini kita ada input water injection. Ya, water injection masuk mulai dari tahun 86. Jadi kita coba cross check. Nah, di sini water injection mulai masuk di tahun 86 kalau kita lihat di sini ya. 86, Januari 86 ada water injection. Oke, jadi naiknya di sini bukan karena water injeksi, karena di sini pressure naik sudah dari tahun 84. Sementara water injection, kalau kita plot tangki 2, reservoir pressure dan cumulative water injection, di sini kalau tangki cumulative water injection, tangki kedua reservoir pressure. Nah, di sini. Oke, jadi oh ya, jadi masuk si injeksi, makanya pressure-nya naik. Nah, jadi udah terjelaskan nih mengapa pressure naik, ternyata karena water injection. Kalau kita cek lagi di sini, tangki kedua cumulative water injection di tahun 86. Oke. Kalau kita plot water injection-nya, di sini adalah tahun 86. Oh, oke. Ya, jadi sebenarnya sudah masuk di tahun 85. Sudah masuk water injection dari tahun 85, kita sudah punya data di tahun 86. Ya, jadi masuk dari tahun 85, kita data dari 86. Makanya di sini setelah water injection masuk, pressure naik. Ya, jadi faktor utama yang membuat pressure naik ini bukan karena water influx maupun konektivitas dari reservoir yang satu lagi, tapi karena water injection. Ya, jadi seperti itu konfirmasinya. Nah, makanya ketika kita plot energi plotnya, di sini kontribusi water injection udah masuk nih mulai dari tahun 85. Oke? Jadi seperti itu. Selebihnya ada water influx, cukup besar juga kontribusinya, yang berwarna ungu, yang berwarna biru juga besar, fluid expansion, dan juga ada gas cap expansion warna merah. Itu untuk drive mechanism. Nah, sekarang kita akan melihat history matching yang ketiga dengan metode simulasi. Jadi ada 3 metode, analytical method, graphical method, dan simulasi. Ya, saya akan run simulation, calculate, cukup cepat ya. Ini run simulation dengan numerical approach, klik plot. Kita lihat dulu tangki 1, tank pressure-nya seperti ini. Ini berdasarkan histori. Berdasarkan histori, sekarang kita lihat simulasi. Simulasi tank pressure. Nah, matching. Yang hitam adalah data aktual, yang merah adalah data simulasi dengan numerical approach. Dan mereka sangat cocok.
Kita lihat tangki kedua. Tangki kedua, historinya berwarna hijau. Kita lihat simulasi mengatakan apa. Pergi ke simulasi yang ini, tangki kedua, tank pressure, warnanya warna biru. Dan dapat dilihat dengan numerical approach, run simulation, sekarang sudah sangat matching. Ya, sudah sangat matching antara model dengan data aktual. Nah, setelah kita pakai simulasi, kita bisa plot banyak hal. Misalnya, simulasi saya ingin melihat average oil rate. Jadi seperti ini laju alir minyak rata-rata, laju alir gas rata-rata, average water rate, jadi seperti ini yang berwarna hijau, laju alir water. Kemudian water injection yang berwarna biru. Ya, ini untuk tangki 1. Tangki kedua, average water injection yang berwarna ungu. Ya, kita bisa plot banyak parameter. Saya bisa ingin melihat tangki pertama, saya ingin melihat aquifer influx seperti ini. Saya ingin melihat aquifer influx dari tangki kedua. Saya pergi ke tangki kedua, saya cek aquifer influx. Jadi seperti ini. Ya, kenapa aquifer influxnya turun di tahun 85? Karena water injection masuk di reservoir kedua. Jadi setelah water injection masuk, kontribusi aquifer influx menurun. Ya, karena sudah ada support dari aquifer, dari water injection. Jadi lambat laun kontribusi dari aquifer akan turun. Nah, tadi saya bilang kita ingin memonitor water oil contact. Kita bisa melihat di tangki 1, pergi ke oil water contact, dapat dilihat di sini. Ya, oil di sini ya. Jadi startingnya pada kedalaman 11.820 oil water contact kita. Ketika kita produksikan, lama-kelamaan oilnya semakin habis, water oil contact-nya naik menjadi ke 11.160. Ya, jadi kita bisa memonitor sekarang water oil contact saya di kedalaman berapa, itu bisa kita modelkan dengan embal. Ini untuk tangki 1, tangki kedua kita cek. Oil water contact. Nah, seperti ini. Jadi saya bisa tahu oil water contact saya di mana per setiap waktunya. Kita cek apakah kita bisa memodelkan gas oil contact. Nah, kita juga bisa melihat gas oil contact saya pergerakannya seperti apa. Dapat dilihat pertamanya pada kedalaman 5.000 gas oil contact. Tapi dengan kita memproduksikan minyak, memproduksikan gas, tekanan reservoir turun. Karena tekanan reservoir turun, gas cap mengembang. Gas cap akan ekspansi. Makanya gas oil contact-nya jadi lebih dalam sampai ke 5.300 feet. Awalnya 5.000 feet. Ya, ini untuk tangki 1, kita cek tangki kedua, gas oil contact. Nah, seperti ini. Jadi awalnya gas oil contact-nya membesar, ekspansi sampai kedalaman 5.200. Baru setelah masuk water injection-nya masuk, tekanan reservoir naik, ya tekanan reservoir naik, gas cap-nya mengerucut lagi karena terkompres oleh tekanan reservoir, sehingga gas cap-nya naik lagi ke kedalaman 5.000, mendekati 5.000. Ya, jadi dengan simulasi ini kita bisa melakukan banyak evaluasi. Kita bisa mengevaluasi kondisi reservoir kita. Oke, kemudian klik done. Berikutnya saya juga ingin melakukan fractional flow matching. Ya, jadi seperti ini. Saya punya data sekarang fractional flow. Ya, oil dengan water dan versus water saturation. Di sini sudah hampir matching, tapi kita regress lagi, regress on default variables, supaya dia perfect matching, seperti ini. Nah, dengan ini, aliran oil dan water saya akan jadi lebih representatif dengan melakukan fractional flow matching. Replot, dan saya akan pakai parameternya ini. Regression. Klik finish.
save regression results in tank relative permeability parameter. Jadi setelah saya melakukan matching, nanti tabel relative permeability saya akan terupdate dengan hasil matching ini. Seperti oil and exponent dan seperti ini, water exponent, endpoint untuk water, endpoint untuk oil itu akan terupdate. Ya. So klik yes. Cek lagi untuk tangki 2. Regress. Udah matching. Finish. Kemudian kita cek untuk gas. Regress. Oke. Kemudian untuk tangki 1. Regress. Oh, sorry. Replot. Regress. Oke. Finish. Ya. Jadi kalau kita cek tangki 1, relative permeability table-nya akan diupdate dengan hasil matching tadi. Baik tangki 1 maupun tangki 2. Oke, sekarang model saya bisa dibilang sudah representatif, udah ready modelnya, dan kita bisa pakai model ini untuk fase berikutnya yaitu prediksi. Ya, untuk prediksi. Kemudian untuk prediksi itu kita akan setting dulu di sini production prediction setup. Ya, prediction setup-nya akan kita ubah seperti itu. Di sini saya akan cek dulu untuk prediction setup-nya. Oke. Kita cek untuk oil leg production, gas cap production, dan juga common manifold production. Kita cek. Water injection akan saya aplikasikan. Prediction akan start ya, forecast atau prediksi akan start dari end of production history. Saya akan pakai fractional flow. Prediction step size-nya saya automatic. Dan prediction end-nya, akhir dari prediksi saya akan berakhir secara otomatis aja. Jadi klik done. Nah, jadi itu setting-setting awal. Production constraint nanti saya bisa set ya. Ini control atau setting-setting untuk forecasting-nya. Kemudian saya akan, oke nggak apa-apa dulu ya untuk sementara untuk production constraint atau mungkin saya tambah sumur dulu. Oke, jadi saya akan tambah sumur. Yang pertama sumur produksi. Oke, kemudian saya juga akan tambah untuk tangki 1. Saya akan produksikan gas. Well 2. Dan untuk tangki 2 saya pasang, karena tadi tangki 2 ada injeksi, saya akan pasang sumur water injeksi. Ya, jadi saya akan modelkan setelah model reservoir, saya akan modelkan 3 sumur. Pertama sumur producer, kedua sumur gas producer, ya tadi ini oil producer, gas producer, dan yang ketiga adalah water injector.